Kemudian nanti kalau misalkan ada yang mau pertanyaan, silakan langsung tanya aja di tengah-tengah ya. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa ngomong langsung bisa chat aja. Jadi hari ini seperti rencana kita pada awal pertemuan, saya akan membahas sedikit mengenai konsep jaringan komputer. Jadi ini perkembangan dari yang sudah kita bahas minggu lalu, di mana digitalisasi itu salah satu penunjang utamanya adalah apa? Ada yang ingat bukan minggu lalu sih, 2 minggu lalu ya. Kita belajar apa 2 minggu lalu? Apa yang membuat perkembangan teknologi informasi berkembang dengan cepat? Ayo, ada yang ingat nggak? Miniaturisasi, Pak. Bagus sekali miniaturisasi. Miniaturisasi, Pak. Bagus, bagus. Apa yang diminiaturisasi? Komponen apa yang diminiaturisasi sehingga perkembangan teknologi menjadi sangat pesat? Komponen elektroniknya apa? Ada yang tahu? Transistor. Bagus sekali transistor. Eh, Transistor itu kenapa dia menjadi bahan utama atau pendukung utama saatnya kemajuan teknologi informasi? Kenapa? Apa sifat yang dimiliki transistor? Atau apa fungsinya transistor? Switch, Pak. Fungsinya switch, Pak. Bagus. Electronic switch ya. Jadi switch elektronik. Dia berperan sebagai saklar elektronik. Dan kenapa saklar itu sangat berperan untuk teknologi informasi atau komputer? Kenapa? Kenapa kita perlu saklar yang banyak sampai harus dikecilin? Kenapa kita butuh saklar? Kenapa kita butuh electronic switch dalam bentuk yang sangat kecil? Ayo, kenapa? Saklar itu memberikan kondisi hanya dua. Apa saja? Biner, Pak. 1-0. 1-0. Ya, kenapa kita butuh banyak saklar kalau gitu? Biar cepat, Pak. Bagus. Agar lebih Switch-nya. Ini ekonya mantap sekali. Ya, biar kita bisa mengirimkan banyak informasi dalam bentuk bilangan biner dengan lebih cepat ya, karena komputer berkomunikasi dengan biner. Juga ada fungsi gerbang logika. Ada fungsi AND, ada fungsi OR, ada fungsi NOT. Dan itu semuanya menerjemahkan fungsi untuk atau untuk memberikan hasil yang bervariasi untuk berkomunikasi atau mengirimkan data 10101110 divariasi sampai jadi banyak. Dan akhirnya komputer pun bisa mengerti bahasa manusia ya. Kita yang susah masih ngerti bahasa komputer. Kayak misalkan kita menerjemahkan angka biner ke bilangan desimal atau bilangan desimal ke biner aja masih agak lama. Bandingin dengan kecepatan komputer dalam menerjemahkan bilangan binernya kemana-mana. Jadi emang kalau kemampuan satu orang kita bandingkan dengan kemampuan satu komputer, ya udah nggak bisa dibandingkan sekarang. Ada yang tahu kapan komputer mengalahkan manusia pertama kali dalam pertandingan catur? Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Pak. Itu terjadi tahun 95 ya, waktu saya kelas 5, kelas 6 SD, kelas 5 SD kayaknya. Jadi ada yang suka main catur nggak di sini? Suka, Pak. Suka lah ya. Jadi intinya main catur itu kalau kita pengen menang, kamu atau kita itu harus bisa memperkirakan lawan kita bakal bergerak kemana, dan kalau dia bergerak ke situ, kita akan bergerak kemana. Semakin jauh kita bisa memperkirakan langkah lawan, dan semakin jauh kita bisa mengambil langkah yang menguntungkan bagi kita. Dengan kata lain, kita harus bisa melakukan simulasi secara cepat di kepala kita. Itu akan meningkatkan kemungkinan kita menang dalam pertandingan catur. Nah, pada tahun 95, kemampuan otak komputer, mikroprosesornya tahun segitu sudah bisa memperkirakan beberapa ratus langkah, langkah berapa ratus atau berapa ribu langkah ke depan saya lupa. Sehingga komputer waktu itu di Blue punya IBM bisa mengalahkan Garry Kasparov ya. Garry Kasparov itu waktu itu adalah pemain catur terhebat sedunia, Grandmaster waktu itu lah. Nah, jadi jadi sekarang ya komputer itu sudah berapa, 95 ke sekarang itu sudah 20 tahun, dekat 30 kayaknya. Dan komputer udah bisa berjalan jauh
dari situ ya. Kita dikadalin komputer udah sering juga. Tinggal pilih difficulty-nya yang super hard aja. Kita akan merasakan dipecundangi oleh komputer itu seperti apa rasanya. Nah, tapi apa kalau gitu ya nggak bisa dikalahkan oleh komputer? Ada yang tahu nggak? Dengan segala kecanggihan sekarang ini, apa yang masih belum bisa dikalahkan oleh komputer? Siapa yang bisa jawab? Nanti saya coba kasih argumen ya. Siapa yang kira-kira bisa ngejawab? Gak apa-apa sih. Coba aja kira-kira apalah. Nanti kita bisa ngobrol sama-sama. Gak ada jawaban benar salah ya. Kita bisa ngobrol aja di sini. Kira-kira apa yang mungkin Perasaan, nggak bisa Pak. dikalahkan? Perasaan ya. Perasaan. Oke. Saya rasa itu satu hal yang cukup valid gitu ya. Karena yang namanya perasaan manusia itu sebenarnya bukan cuma kombinasi dari logika, tapi itu juga kombinasi dari berbagai reaksi kimiawi yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Kalau misalkan kita takut, eh, itu kelenjar hipofisa di kepala kita memproduksi hormon adrenalin yang membuat jantung kita bekerja lebih kencang dan kita merasa harus lebih berhati-hati agar tidak terancam. Reaksi-reaksi dalam tubuh kita yang seperti ini yang mungkin masih belum bisa diterjemahkan ke dalam komputer atau ke dalam robot suatu hari nanti, intelijensia buatan. Meskipun tidak mematikan kemungkinan bahwa reaksi-reaksi tersebut bisa disimulasikan oleh komputer, tapi saat ini memang belum. Oke, perasaan. Apalagi kira-kira yang lain? Emosional, Pak. Nah, emosional sama perasaan dekat ya, karena memang kita masih punya hati itu ya, kayak lagu aja, aku masih punya hati. Jadi itu yang masih belum bisa disimulasikan ke dalam suatu program. Karena reaksi manusia itu lucu ya. Kalau kita lagi bucin, sehari WhatsAppan 100 kali, mungkin lebih kali. Kalau kita udah jadi mantan, boro-boro WhatsAppan, yang ada chatnya dihapus. Jadi yang jadi manusia itu sangat kondisional. Tergantung dengan mood apa hari ini, tergantung kepada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, apa yang menjadi respon kita terhadap suatu keadaan itu mungkin bisa berubah. Ini terutama mungkin bagi bapak-bapak ya. Saya juga bapak-bapak nih. Kalau misalkan ya pacar kalian, calon kalian lagi nggak mood gitu, kemarin nggak marah, sekarang marah. Padahal kita nggak berubah sama sekali. Ada yang aneh nih kayaknya. Ya hal-hal seperti itu yang tidak bisa dilogika lah. Dan itu yang membuat manusia tetap